Salam, salam sade, salam menang, timnas menang ya. Harkat bangsa kita tunjukkan sama mereka ya. Dengan menang semalam itu menyelamatkan muka kita itu. Gonda ya dipermalukan sama Bahrain, malu sekali itu. Tapi semalam gamenya bagus sekali. Seperti yang saya katakan, ya kan? Saya udah bilang waktu kalah sama Australia, saya udah bilang itu totally salah strategi, salah teknik dari pelatih, ya, bukan salah siapa. Saya bilang itu harusnya taruh Ridho. Saya pas lihat mainnya di waktu lawan Australia, saya kesel kok Ridhonya jadi lapis ketiga lagi. Itu salah besar. Mas saya bilang harus main di kandang ini Ridho. J.E. Jazz partnernya Justin Hubner udah bisa main, harus taruh itu 3 trio kwek-kwek di belakang gitu. Bagus sekali. Semalam Ridho mantap sekali ya. Pas sekali seperti saya bilang. Dia kalau performnya bagus, dia konsisten. Saya kan dari saya awal bahas timnas saya udah bilang pemain lokal yang saya lihat ini sekali, si Ridho konsisten. Bagus dia di belakang. Marcelino, si Lino boleh semalam, tapi Lino belum ada konsisten. Dia masih ini. Kadang kemakan, istilahnya kemakan angin bagus. Tapi kalau lagi kopong, ya nggak bagus. Tapi semalam boleh. Walaupun dia sausnya ada 1 gol dari dia miss ya. Harusnya ini finishingnya kalau dia bagus udah bukan 1-0. Semalam pertandingannya bagus sekali. Istilahnya kita lihat pertandingan itu ya nggak boring, terus kayak waktu cepat berlalu. Karena juga dari Bahrain ada beberapa serangan yang membahayakan juga. Tapi Ridho boleh katakan semalam kalau bagi saya ya man of the match-nya dia gitu ya. Oleh buat gol bagus ya kan, bagus semua main, cuma ini ada beberapa yang kelihatan belum bisa adaptasi sebenarnya. Tapi Joel Pelupesi baru starter, debut pertama, bagus dia ya. Kerjasamanya, makanya saya bilang di timnas kita itu midfield. Midfield itu penting ya. Masih harus ini midfield sama-sama depan ya, itu masih harus ini. Finishing juga masih kurang jujur. Untung udah ada Ole gitu ya. Ole lumayan ini. Padahal kalau lebih nanti ke depannya lebih mix lagi, dia makin dapat chemistry-nya. Nah itu lebih mantap lagi. Tapi kalau saya rasa ya PSSI itu jangan lagi cari yang di belakang gitu. Belakang udah kebanyakan. Belakang lumayan udah bagus gitu. Midfield, dari dulu tuh dari tangan Sintayong itu udah kelihatan sangat minim midfield sama depannya, finishingnya ya. Ini harusnya kalau mau nambah orang lagi PSSI utamakan midfieldnya ya. Siapa ini sama di depan lah. Itu dua harus improve gitu. Tapi semalam gamenya bagus sekali gitu ya. Cuma beberapa belum ini. Kevin Dick kayaknya bukan jelek. Kevin Dick itu sebenarnya dia tipe yang saya rasa Tom Haye ya. Tom Haye udah main berapa, termasuk mereka tipe yang agak lambat untuk adaptasi badannya mereka. Mereka paksa mau main gitu kan. Tapi kelihatan belum, istilahnya belum masuk mereka sebenarnya ke ininya ya. Belum ini. Tom Haye aja kadang masih kelihatan gitu ya. Dan terus kedua, secara cuaca, secara badan kelihatan mereka sampai hari ini belum gimana adaptasi, terutama Tom Haye cepet lelah dia kalau main di Indonesia gitu. Kevin Dick juga ya dia kerja keras, dia dari bawah bagus, cuma masih apa istilahnya itu iramanya dia juga belum dapat gitu ya. Termasuk
Max Hilger, itu ada beberapa saya lihat pemain yang belum dapat chemistry-nya. Bukan mereka nggak bagus, belum dapat chemistry-nya gitu. Tapi kalau yang ini kayak Justin Hutton mantap, itu udah balik. Tim harus ada yang gitu, harus ada yang bandel ya kan, yang kadang buat tim lawan emosi ya kan, dia ini mainkan sedikit ini kasar sama tim lawan nggak apa-apa, malah dia kadang kartu kuning atau ya memang butuh tipe begitu juga gitu ya. Cuma ya itu resikonya kadang dia agak bahayanya kena merah, tapi butuh gitu. Tiap tim itu selalu ada butuh yang begitu. Dan dianya speednya oke, lincah juga ya, bagus. Dan udah dapat chemistry-nya. Semalam 3 mereka di belakang bagus sekali, solid sekali kerjasamanya. Enak ditonton lah. Padahal semalam sebelum main itu saya nonton timnas Jepang dulu. Saya harap Arab dikalahkan, ya kan. Tapi ya kali ini Jepang pertama dia nggak begitu starting 11-nya dia nggak turunkan pemain utama semua. Jadi ada yang lapis 2, cuma kayak kaptennya si Endo dia mainkan sama ya 50-50 dia taruh lah dengan lapisan 2. Nah, menit 9 itu harusnya gol. Kena tiang gue udah pikir, aduh biasanya kalau kena tiang agak apes ini, ya kan. Saya harap jangan pula Arab buat gol gitu. Tapi mereka tekan, mereka main. Terakhir udah lihat nggak ini baru dimasukkan pemain-pemain inti Minamino. Tapi udah sisa-sisa menit akhir di babak kedua, sisa 10 menit, 15 menit baru dimasukkan mereka gitu. Dan Arab termasuk rapi pertahanannya, disiplin juga, akhirnya seri lah. Padahal gua harap ada beberapa kesempatan harusnya Jepang bisa golkan gitu. Tapi semalam kayaknya kurang luck juga Jepang. Agak biasa kalau bola gitu, kalau seringnya ya kalau kamu udah hajar tiang gawang itu biasanya lucknya kurang bagus gitu, kadang malah kalah gitu. Tapi ya udahlah, draw nggak apa-apa. Padahal saya harap Arab bisa kalah. Jadi posisi Indonesia kalau bisa ini hajar Bahrain semalam, posisi kita agak bagus gitu, ya kan. Nah ini oke, udah game 1 harus menang, nanti lawan Cina di home harus menang gitu. Karena nanti datang lawan Jepang mereka itu fair play sekali. Mereka ya syukur-syukur kalau mereka kayak lawan Arab, dia taruh setengah ini lapis 2 ya kan, mungkin bisa tahan draw ya, agak mending gitu ya kan. Ya kita lihat lah. Tapi game semalam bagus. Anyway, kita lihat market hari ini ya. Wah ini pasti rame saya lihat GBK ya. Ini banyak yang belum mau mudik hari ini, mudik dengan ceria ya. Pecinta timnas hari ini asli yang mau mudik udah mudik dengan ceria ya. Timnasnya menang ya kan. Padahal seharusnya bisa 3-0. Eliano, aduh, padahal dia tes aja dikit itu udah ini. Maka kemarin 1-0 tuh belum aman tuh. Wah, makanya agak ini kempot juga nontonnya gitu. Makanya waktu cepet gitu, seru. Nggak rasa udah ini selesai juga ya. Mantap semalam gamenya. Dan pentingnya itu kita harus menang ya kan. Dengan menang itu marwah kita nggak ini. Kalau sempet kalah bukan hanya ini dilecehkan sama Bahrain, negara-negara tetangga lebih ini lagi ya kan. By the way, market hari ini masih nggak gimana lah ya. Itu cuma BTC yang diolah-olah. Ini sekarang saya buat video market cap di 2 triliun 86 billion ya kan. Volume turun sekitar 12% di 75,77 billion. BTC DOM nggak berubah sama 60,6 nya. Ini saya buat video posisi BTC sekarang di 87.421
ya, 87,4. Ethereum di 2055, XRP sama seperti kemarin di $2.44. Solana agak hijau tipis 142. Doge agak hijau tipis juga 19 sen, ya. Ya, lebih kurang ya, hampir-hampir sama lah, walaupun BTC semalam disorong lagi ke 88 sekian, ya kan. Akhirnya dia tadi nutup juga di 87,4 kalau nggak salah ya. Nah, kalau kita lihat event hari ini, oh semalam untung gua ini nekat. Udah kena tendang sekali gua sau kan, kena tendang sekali. Aduh, gua lihat pas dia mantul ke 3037, saya lihat masih nggak mau. Dia agak drop dikit, langsung saya masuk di 3036 waktu itu pas gua lihat ada motor, langsung gua masuk. Sekali lagi saya ambil posisi sell. Untung dia drop lagi. Ya, yang ketendang ambil balik, ada profit tipis, ya udahlah. Padahal semalam gue pikir, aduh, ketendang pula, mantul lagi dia. Tapi ya untunglah saya masuk second layernya bisa ambil balik. Akhirnya ada tipis lah, dapat profit tipis. Ya untung dapat profit daripada ketendang, ya kan. Memang semalam datanya jelek gitu ya. Tapi dolar ada yang masih tahan. Saham masih hijau tipis, nutup tadi. Dolar sama seperti kemarin 103,9 gitu. Dia semalam CB Consumer Confidence drop di bawah forecast lagi ya. Forecastnya 94,2, drop malah di bawah forecast 92,9. New home sale juga drop ya, di bawah ini. Tapi di compare previousnya sedikit di atas. Tapi nggak seperti yang di ini estimasikan, di bawah. 2 years note auction-nya juga drop. Harusnya dolar agak lemah dikit semalam, tapi enggak. Hari ini saya nggak masuk sau, saya agak ragu, saya mau tunggu. Saya pengen long, tapi ini masih merah tipis. Saya harap bisa agak merah agak tebal dulu, baru pengen saya coba ambil long untuk sau. Tapi lihatlah nanti market Europe buka, ya kan. Ini dia UK juga ada spring forecast statement. Apakah itu nanti ngaruh ke sau atau enggak, lihatlah. Sebenarnya hari ini pengen ngambil long untuk sau, tapi berharap agak merah tebel dulu gitu. Mana tahu dia bandar mau kocok, dia ke bawah dulu kan, di situ coba ambil. Karena lihat event hari ini jam 8.30 dia durable good order itu drop. Yang sebelumnya 3,1%, ini minus 1,1 loh. Crude oilnya juga turun, ya kan. Nah terus jam satunya ada 5-year note auction, itu juga saya rasa drop itu. Ini dia terakhir 4,1, bisa aja juga 4,0 gitu ya, atau 3,9 bisa aja. Ini harusnya dolar bisa agak lemah nih malam ini, dan harusnya sau agak hijau. Jadi maka saya belum masuk. Saya harap, mana tahu dia kayak kemarin kecepatan masuk, dia ini nendang maka kena tendang gua kan. Ya, coba nunggu ini. Untung gua berani ambil second layer semalam, nggak ragu. Kalau ragu gua biarin, udah ini. Ternyata semalam ya untung ambil balik ke tendang. Nah hari ini agak tunggu dikit lah, lihat dia masih mau agak merah nggak. Kalau dia agak merah, nanti saya coba ambil long. Kalau lihat eventnya harusnya dolar bisa agak lemah hari ini, ya.
Kalau untuk kripto, ini lihat volumenya drop hari ini udah Rabu gitu kan. Mungkin ini karena besok GDP, Jumat PCE itu yang agak ini mereka agak perhatikan gitu ya. Kalau untuk kripto ya saya enggak, kalau saya pribadi mungkin nggak akan ambil long sih. Justru kalau saya ini pengen short, saya ada dua saya lihat yang mau saya short itu antara move sama Sonic itu dua lumayan agak naik. Biasanya udah naik gitu dia udah mendekati mau koreksi itu. Ini yang lagi saya pantau Sonic sama move itu mau saya short gitu. Tapi nanti saya lihat dulu. Kalau candle time frame kecilnya saya lihat udah kelihatan ini agak sinyal-sinyal mau turun, baru saya ambil shot. Antara dua itu saya pantau, nanti belum tahu mana yang saya mau ambil gitu. Jadi begitu aja video di hari Rabu. Hari ini udah Rabu ya. Ya senang lah lihat tim kita udah menang ya kan semalam. Jadi tim Cina juga dihajar sama Australia, jadi peluang kita untuk di posisi 34 masih ini. Semalam udah menang ini untuk posisi 34 masih terbuka ya. Saya berharap semalam Arab kalah gitu, biar lebih peluang kita lebih agak besar, karena kalah telak dengan Australia itu agak ini juga kan. Nanti kalau hitung skor, misal pas sama dia punyanya kan dilihat skor kita juga kan. Tapi ya semoga lah bulan Juni nanti tim harus kalahkan Cina gitu ya kan. Butuh ini, makanya agak chemistry-nya harus lebih dapat lagi. Dan seharusnya ya mereka mulai di ini udah mulai tahu lah, harusnya midfield-nya diperkuat lagi ya. Midfield itu penting. Kalau midfield kita bisa lebih kuat lagi, ya, itu udah bagus. Tambah depan lini depannya itu harus lebih ini, finishingnya harus lebih improve, ya kan. Marcelino masih belum konsisten permainannya. Kadang bagus, kadang kena angin bagus lagi ini. Kalau nggak kemakan angin kayak layang-layang mau leong gitu ya kan. Itu masih Lino. Tapi semalam overall effortnya bagus. Itu gol pertama itu assist dari dia ya, di finishing sama Ole gitu. Tapi udah ada Ole, at least ada kemajuan di lini depan kita. Tinggal lebih banyak dipoles lah ke depannya. Lihatlah, semoga masih menjanjikan, masih kebuka kesempatan untuk ke World Cup ya kan. Begitu aja video di hari Rabu ini. Salam Siareo dari Tokyo. Buat teman-teman Cuan Army yang mau mudik, hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan, itu yang penting ya. Begitu aja video saya. Salam dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.